Tahun 1998 adalah tahun penuh gejolak di Indonesia. Pada tahun ini terjadi kerusuhan yang menyebabkan berakhirnya masa Orde Baru dan lahirnya masa reformasi. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia. Masyarakat lalu melakukan demonstrasi kepada rezim Orde Baru. Selain itu, kerusuhan juga dipicu oleh tragedi Trisakti di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi. Hal ini yang mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto serta pelantikan B.J. Habibie. Dalam peristiwa ini terdapat 13 orang aktivis yang dinyatakan hilang dan tidak diketahui keberadaan hingga saat ini. Salah satu orang yang hilang dalam peristiwa ini adalah Wiji Tukul, salah seorang aktivis sekaligus penyair. Ada 3 sajak Tukul yang populer dan menjadi sajak wajib dalam aksi-aksi massa, yaitu Peringatan, Sajak Suara, serta Bunga dan Tembok. Wiji Tukul lahir pada tanggal 26 Agustus 1963 di pinggiran kota Solo, Jawa Tengah, dengan nama asli Wiji Widodo. Ia adalah penyair dan aktivis hak asasi manusia berkebangsaan Indonesia. Tukul merupakan salah satu tokoh yang ikut melawan rezim Orde Baru. Namun Tukul dinyatakan hilang dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Kemudian muncul dugaan bahwa Tukul diculik oleh militer bersama beberapa aktivis lainnya pada kerusuhan tahun 1998. Wiji Tukul lahir dari keluarga miskin. Ayahnya adalah tukang becak, sedangkan ibunya mengatur urusan rumah tangga. Tukul sempat merasakan bangku sekolah menengah Krawitan Indonesia jurusan tari, namun hanya sampai kelas 2. Sebagai anak sulung, ia memilih untuk mengalah agar biaya sekolah diberikan kepada adik-adiknya. Setiap sore Tukul menjalani pekerjaan sebagai calo tiket bioskop. Terkadang ia juga ikut menjual mainan anak-anak di acara seperti Sekaten, Malaman Sriwidari maupun bulan Ramadan. Seolah mengikuti namanya berarti benih yang tumbuh. Jiwanya selalu tergugah menyuarakan perlakuan yang tidak adil. Kondisi sosial melahirkan karya Tukul bernada suasana emosional yang kompleks. Campuran antara kebahagiaan dan kegetiran, rasa haru sekaligus protes kuat, perlawanan rakyat kecil, pemberontakan dan keberanian. Tukul menjadi bagian dari masyarakat bawah yang suaranya hanya dibutuhkan saat perayaan pemilu saja. Ia tumbuh dalam didikan sastra dan budaya secara otodidak dan mandiri. Hobi membaca buku dan berpuisi sudah muncul saat duduk di SD Canisius Sorogenen Solo. Di SMPN 3 Solo, ia bergabung dalam grup teater dan aktif menghadiri diskusi dan pagelaran seni. Antara aksi dan puisi, nama Wiji Tukul mulai populer sebagai penyair dan seniman. Seiring munculnya dilema berupa pilihan dan resiko-resiko
Puisi-puisinya mulai menyebar di berbagai majalah, koran dalam maupun luar negeri, diundang ke berbagai kampus di Jawa Tengah dan Yogyakarta, juga ke Australia. Pertama kali ia sadar bahwa karya sastra bisa membuat cemas pemerintah adalah saat diundang membacakan puisi pada perayaan 17 Agustus 1982. Ia menyindir kemerdekaan yang hanya dinikmati segelintir orang, yang akhirnya mitos belaka. Puisi yang berjudul Kemerdekaan ini hanya beberapa kata namun bermakna dalam. Puisi itu berbunyi, "Kemerdekaan adalah nasi, dimakan jadi tai, keesokan harinya." Panitia penyelenggara di salah satu kampung daerah Solo itu dipanggil ke lurahan. Itu pertama dia mengalami represi dari perlawanannya terus berjalan. Pada bulan Oktober 1989, Tukul menikah dengan istrinya yang bernama Sitidia Sujirah alias Sipon, yang saat itu berprofesi sebagai buruh. Tak lama semenjak pernikahannya, pasangan Tukul dan Sipon dikaruniai anak pertama bernama Fitri Ngantiwani. Kemudian pada tanggal 22 Desember 1993, anak kedua mereka lahir yang diberi nama Fajar Merah. Pada tahun 1991, ia memperoleh hadiah sastra Western Energy Awards. Tukul adalah seniman pertama bersama Rendra yang memperoleh penghargaan sejak yayasan itu didirikan untuk menghormati sosiolog dan ilmuwan Belanda W.V. Wittersum. Ia terjun dalam aksi demonstrasi dan solider dengan penderitaan rakyat yang diperlakukan tidak semena-mena. Dikatakannya sebagai panggilan hidupnya. Beberapa tahun kemudian, Tukul terlibat dalam advokasi kaum miskin dan buruh perkotaan. Ia menjadi pimpinan jaringan kerja kesenian rakyat. Ini organisasi yang bergerak melawan pemerintahan represif Orde Baru melalui jalur kesenian rakyat. Pada 22 Juli 1996, Tukul berangkat ke Jakarta. Ia juga menggabungkan Jaker dengan beberapa organisasi lain. Embrio Partai Rakyat Demokratik (PPRD). Di grup struktural PPRD, Tukul adalah ketua divisi propaganda dan editor seluruh pembebasan suplemen kebudayaan partai. Partai aktivis PPRD dan jaringan pro-demokrasi lebih luas mendesak agar Soeharto menghapuskan paket 5 undang-undang politik, undang-undang anti-subversi, undang-undang pokok pers, dan dui fungsi ABRI. Dalam perumusan deklarasi partai, Tukul beberapa kali menyalahkan rekan kerjanya yang menyampaikan pendapat teoritis. Saat itu mata kanan dan kantung matanya masih terluka dan hampir buta akibat poporan senjata tentara kala memimpin pemogokan buruh PT Sritek Sukoharjo, Jawa Tengah, akhir tahun 1995. Berselang 5 hari, PRD yang baru tumbuh dibabat oleh kaum royalis Soeharto. Pada
20 Juli 1996. Kelompok pro Soeharto menyerang kantor pusat Partai Demokrasi Indonesia di Bilangan Diponegoro, Jakarta Pusat. Saat itu Megawati menjadi simbol perlawanan terhadap Orde Baru. Penyerangan ini dihajar para aktivis pro demokrasi termasuk para penggiat PRD yang mendukung Megawati menjadi Ketua Umum PDI. Kubu PDI Boneka Soeharto berupa menggagalkan rencana tersebut dan merebut kantor partai. Peristiwa ini dikenal dengan Kuda Tuli, akronim Kerusuhan 27 Juli. Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia mengatakan, kerusuhan itu mengakibatkan 5 orang tewas, 149 orang luka, dan 23 orang hilang. Kerugian materi mencapai 100 miliar. Pemerintahan Orde Baru kemudian dianggap menjadi PRD sebagai kambing hitam. Dalang dibalik serangan tersebut, Susilo Sudarman, seorang jenderal yang menjabat Menko Polkam saat itu, menegaskan bahwa PRD sebagai partai terlarang. Akibatnya seluruh aktivis PRD diburu aparat keamanan termasuk Tukul pada 5 Agustus 1996. Rumah keluarga Tukul didatangi oleh kepolisian wilayah Surakarta. Kemewahan dalam rumahnya, perpustakaan pribadi dan koleksi kaset lagu diobrak-abrik dan dirampas pemerintah. Ada 6 berkas yang dirampas. Salah satunya kumpulan puisinya Mencari Tanah Lapang. Wiji Tukul kabur usai beberapa anggota kepolisian mendatangi rumahnya. Dalam pelarian, Wiji Tukul harus mencari kesempatan untuk bertemu dengan Sipon, dalam kurung istrinya. Paling sering keduanya bertemu di Pasar Klewer. Setiap bertemu, mereka membuat janji untuk pertemuan selanjutnya. Saat itu pula, Wiji Tukul menceritakan beberapa daerah yang dikunjungi dan beberapa kali ia meminta uang kepada sang istri untuk membiayai kehidupan pelariannya. Selama pelarian, ia memiliki beberapa nama samaran. Ia juga sering memakai topi supaya tidak mudah dikenali. Selain itu, Wiji Tukul juga sering menggunakan jaket saat keluar rumah untuk menyamarkan badannya yang kerempeng. Kejaran kaum mata-mata yang menyebar di bawah kekuasaan Soeharto, juga para serdadu tim Mawar, mengharuskan Tukul berpindah-pindah tempat bersembunyiannya. Setelah disembunyikan Martin, rekannya di Pontianak, Tukul kembali ke Jakarta pada tahun 1998. Wiji Tukul menghilang. Hilangnya Wiji Tukul secara resmi diumumkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan pada 2000. Kontras menyatakan hilangnya Wiji Tukul sekitar tahun 1998 karena diduga berkaitan dengan aktivis politik yang dilakukan oleh Wiji Tukul sendiri. Saat itu bertepatan dengan peningkatan operasi represif rezim Orde Baru dalam upaya pembersihan aktivis politik yang berlawanan dengan Orde Baru. Sejak dinyatakan hilang, sampai saat ini keberadaan Wiji Tukul masih menjadi misteri. Apakah ia masih hidup atau sudah tiada? Sempat terdengar kabar miring bahwa Wiji Tukul sempat membantu kemerdekaan Timur Leste dengan cara membuat bom.
sehingga diberikan penghargaan. Dikatakan pula bahwa Wiji Tukul tewas karena bom. Ikatan Keluarga Orang Hilang atau IKOHI angkat bicara terkait kabar miring atas pemberian penghargaan terhadap Wiji Tukul dari mantan Perdana Menteri Timur Leste, Kanana Gusmao. Tukul yang hingga kini keberadaannya tak diketahui, mendapat penghargaan karena merupakan bagian dari Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang dahulu mendukung kemerdekaan Timur Leste. Acara penghargaan diberikan di sela seminar Konferensi Internasional Kedaulatan Laut Timur Leste. Adalah hak yang tak dibantahkan yang digelar pada 16 Maret 2016 di ibu kota Dili. Tukul mendapat penghargaan karena bersama PRD mendukung kemerdekaan Timur Leste. Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat terlibat dalam pembentukan Solidaritas Perjuangan Maubers. Piagam yang diberikan Kanana kepada anak perempuan Wiji Tukul, Fitri Ngantiwani, terkait dengan isi media sosial yang menyebut Tukul diberi penghargaan karena membuat bom untuk Timur Timur. Namun pernyataan tersebut masih belum dapat dibuktikan, karena tidak ada satupun orang di lokasi yang mengatakan Tukul membuat bom. Tidak ada juga yang mengatakan Tukul mati di perbatasan karena bom. Dalam acara itu, Kanana lebih banyak mengungkapkan tentang perjuangan untuk mendapatkan kedaulatan atas Timur Leste. Nama Wiji Tukul sama sekali tak disinggung di depan peserta seminar. Hingga saat ini keberadaan Wiji Tukul masih belum ditemukan. Entah memang diculik pemerintah Soeharto seperti dugaan orang-orang, ataukah tewas saat membantu kemerdekaan Timur Leste, atau mungkin masih hidup dengan nama lain. Namun yang pasti, keluarganya saat ini tidak lagi mendengar kabar tentangnya. Kita saat ini hanya dapat membaca karya-karya tanpa mengetahui keberadaannya. Semoga tidak ada lagi kerusuhan yang memecah belah Indonesia seperti peristiwa-peristiwa lampau di Indonesia.